oleh perguruan tinggi ataupun lembaga training. Nah, inilah yang akan menyulitkan bagi kami dan juga bagi mahasiswa tentunya dalam memilih apakah lembaga tersebut, tempat training tersebut, dan juga materi tentu dalam sertifikat tersebut paling tidak sesuai nggak dengan tujuan di mana keterangan pendamping ijazah itu dibuatkan. Nah, selain itu pula akan menimbulkan juga bias, ya. Artinya bias karena ada pengeluaran yang ekstra dari mahasiswa terhadap mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan di luar. Dan itu pun akan membuat kebingungan akhirnya menjadi bersama-sama, akhirnya menjadi semua sama-sama bingung. Nah, itu yang kita hindari. Nah, daripada itu menjadi permasalahan di kemudian hari, maka Fakultas Hukum Universitas Tular sejak awal menginisiasi sebagai bagian dari kegiatan akademik perguruan tinggi dan juga sebagai bagian rencana ke depan untuk pendidikan hukum lanjutan, maka program SKPI ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tular dengan bekerja sama lembaga yang kredibel. Nah, dalam hal ini kita sudah melakukan kerjasama di beberapa sesi webinar baik itu nasional ataupun internasional dengan ASEAN Lecture Community, yang juga di sini ada providernya, institut trainingnya itu Mandala Internasional yang juga membantu segala prosesnya sehingga dapat diterbitkan sertifikat diantaranya sertifikat untuk mendukung diterbitkannya surat keterangan pendamping ijazah. Sekiranya itu mungkin yang untuk dipahami kepada para mahasiswa peserta program mengikuti. Kita padatkan materi 2 hari menjadi 1 hari. Ini juga dalam rangka pembiayaan dan juga supaya fleksibilitas waktu pada para mahasiswa dan peserta program. Kembali ucapan terima kasih kepada Prof. Sarul Resa yang akan menjadi pemateri yang materinya adalah non-legal. Jadi di bidang kewirausahaan atau entrepreneurship yang mendukung di semua lini ketika lulus menjadi sarjana hukum, karena sifat entrepreneurship itu adalah bisa tidak sekedar given diberikan, oh ini kalau dengan etnis tertentu dia pasti pintar dagang, enggak juga, karena sebetulnya itu bisa dipelajari dan akhirnya dipahami dan juga menjadi bagian dari kegiatan rekan-rekan para mahasiswa semua ketika nanti bergelut bersama masyarakat. Tentu materi kedua tentang praktek yang terkait dengan bidang ilmu hukum yang setiap waktu day to day akan mendukung kegiatan saudara-saudara sekalian. Demikian dari saya ucapkan selamat kepada Prodi Ilmu Hukum dalam penyelenggaraan SKPI ini. Semoga dapat berlancar dengan baik dan juga dalam rangka untuk kegiatan SKPI berikutnya. Untuk itu, selaku Dekan Fakultas Hukum, maka kami membuka kegiatan program SKPI, keterangan pendamping ijazah, pada hari ini tanggal 20, Rabu tanggal 20 April tahun 2022, pukul jam saya di sini jam 10:12. Bersama ini saya buka. Topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses dalam penyelenggaraan. Lihat-lihat ya, Bi. Sambil lihat-lihat ya. Takutnya tiba-tiba udah di mana. Ini pintu tutup aja nih. Ini pintunya tutup aja. Thank you, Pak Dekan. Very good opening remark. Baik, terima kasih Pak Dekan. Acara selanjutnya adalah paparan dari Prof. Teguh Syahoreja selaku narasumber pertama. Kepada beliau untuk bersingkat waktu kami persilahkan.
Mahasiswa sebelumnya mohon izin Prof, izin agar on kamera kita mau ambil foto dulu Prof. Yap, supaya smile dan Iya, Pak Martohap. bergaya. Iya. Ikut Pak Dekan dong, ganteng selalu dan smile selalu. Saya, Bu. Pak Iya. Indah, mohon bantu. Pak Mbak Indah, Yeni, Pak Indah, mohon bantu Ya. untuk Baik. difotokan. Bapak Ibu sudah on kamera? Sudah ini yang halaman pertama ya. Sudah Bu, sudah on time Bu. Oke. 3. Hitung ya Pak Indah. Ya, 3, 2, 1. wow, atas suaranya crack. Lagi Pak Indah. Iya. Halaman Boleh yang angkat mahasiswa. Oke, Empu Tantular Faculty of Law 3, is the best. 2, 1. Iya, Selanjutnya Sudah. very good event. slide ketiga. Lagi dong. Oh, slide ketiga. Ya, ini masih yang ketiga masih belum on kamera. 3, 2, 1. Satu lagi bentar. Sudah di-share juga ke Ibu Ina yang tadi episode pertama. 4 3, slide. 2, 1. Oke. Oke, fotografer dari Tangerang City. Oke, siap. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Indah Gumilang. Kepada Prof. Teguh Syahureza, kami mohon Prof untuk memberikan ilmunya Prof kepada mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya Empu Tantular Prof. Baik, terima kasih Mbak Ina. Oke, thank you very much. Good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. The first best appreciate to Dean of Faculty of Law, Empu Tantular University, Central Jakarta or East Jakarta. I mean East Jakarta, right? Pak Dr. Suhud Margono, Associate Professor, is very good welcoming remark. I look you are everyday handsome and smile. Jadi ini dekan yang selalu full smile dan selalu tampil dengan sangat look nice. Makasih Pak Suhud. Saya mau menghadiahkan pantun dulu untuk Pak Dekan dan mahasiswa dan Mbak Ina. Menanam kelapa di Pulau Bukum. Pulau Bukum ini ada Rio sana. Tinggi sedepa sudah berbuah. Hidup berbudaya itu bermula dari hukum. Hukum yang berjaya di tangan orang yang bertuah. Itulah pantunnya. Ya Pak Dekan tadi sudah memberikan semangat untuk mahasiswa. Saya menambah semangat dengan literasi sastra Melayu, yaitu pantun Mbak Ina. Untuk pantun tentang Bu Ina nanti di akhir Kang Indah akan ngarang dulu kali ya. Oh, itu hampir tiap malam minggu saya dipantunin sama Pak Indah, Prof. Wah, mencurigakan itu. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, kalian beruntung betul menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Empu Tantular. Kenapa saya kata begitu? Sebagaimana tadi Associate Profesor Suhud Margono, dekan kalian mengatakan, sekarang banyak mahasiswa merasa keren itu gara-gara nama kampusnya yang hanya susunan huruf, tapi kontennya belum tentu seperti huruf nama popularitas kampusnya. Empu Tantular ini boleh dikata sebagai salah satu kampus yang dikenali di Jakarta dan di Indonesia, tapi kontennya khususnya Fakultas Hukum itu berwawasan internasional. Jadi tepuk tangan dong untuk Pak Dekan kita ini, karena beliau telah menginisiasi dan sudah sharing beberapa kali di International Share Lectures bersama ASEAN Lecture Community. Dan kalian akan melihat nanti program atau event ini di website kami yang akan ditayangkan oleh Asisten Profesor Indah Gumilang dalam video ALC sebentar lagi. Dan
nanti sore atau paling tidak nanti malam, itu Anda sudah bisa melihat recorder ini di YouTube channel. Jadi Pak Dekan, kita akan upload program ini di YouTube channel juga, di samping di website ASEAN Lecturer Community. Untuk menjimat masa, kata orang Malaysia, untuk menghemat waktu, karena waktu ini nggak bisa kita, sering kali ada orang mengatakan untuk mempersingkat waktu. Nah, saya heran kalau ada kata-kata mempersingkat waktu. Bagaimana waktu bisa dipersingkat ya? Yang bisa menghemat ya. Untuk menghemat waktu, kita akan lihat satu video tentang ASEAN Lecturer Community sebagai partner of Faculty of Law Emputan Tular University, sekaligus memperkenalkan about me. Therefore, Kang Indah Gumilang with the another station will be to share ASEAN Lecturer Community videos. I hope Kang Indah just now, right now is the co-host. Apakah sudah jadi co-host, Kang Indah? Okay, thank you very much, Assistant Professor Indah Gumilang. This is the official video of ALC. Pak Dekan, mohon izin saya mau ngajak mahasiswa meneruskan overview dari Pak Dekan tadi, bahwa sebagai calon sarjana, bahkan Anda sebagai background law, semua Anda baik sebagai professional workers nanti, maupun sebagai entrepreneurs yang membuka lawyers office atau menjadi consultant of law dan sebagainya, Anda semua tidak bisa terhindar untuk mempunyai satu kemampuan entrepreneurship. Anda bayangkan banyak mahasiswa lulusan kedokteran, tapi kemudian mereka tidak mempunyai jiwa entrepreneurs, maka ketika mereka tidak bekerja di rumah sakit yang udah established, ketika mereka bersama 3-4 temannya membuat sebuah klinik bersama, untuk mereka mulai menjadi seorang dokter praktek, itu biasanya mengalami banyak kegagalan karena mereka nggak mempunyai kemampuan entrepreneurship. Jadi ketika mereka membuat klinik bersama, mereka bisa mengobatin orang, tapi tidak bisa melakukan proses bisnis sebagai entrepreneurs. Jadi jangan pernah berpikir seorang dokter selalu akan bekerja di rumah sakit sebagai employees. Begitu juga sebagai sarjana hukum, jangan pernah berpikir selalu sebagai pegawai di kantor tertentu. Anda pun mempunyai ekspektasi untuk membuka law office, kan? Karena itu kemampuan Anda untuk memasarkan atau menjual jasa Anda memerlukan entrepreneurship skill. Karena itu termasuk juga kalau Anda bekerja sebagai professional workers, Anda pun memerlukan entrepreneurs values. Oleh karena itu kita akan lihat slide pertama yang hari ini saya diminta menyampaikan digital entrepreneurs, artinya satu profesi entrepreneurs di era digital. Kita akan coba explore dulu dari sisi teori sebagai academician atau sebagai public of academic, kita tentu berbasis ilmu pengetahuan yang sifatnya definitif, yang sudah teruji secara metodologi dan telah diakui sebagai teori di berbagai negara di dunia. Mungkin Kang Indah bisa di-share screen kita yang pertama terkait dengan digital entrepreneurs, yang saya nanti lebih banyak mengarahkan kepada entrepreneurship based of service product atau ke jasa, karena hukum atau profesi hukum adalah profesi service product atau jasa, bukan tangible product, bukan produk fisik gitu ya. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Saya ada waktu 1 jam 30 menit, maka saya akan gunakan mungkin 40 menit untuk presentasi dan separuhnya kita gunakan diskusi. Kalau kita lihat entrepreneurs atau wirausaha, orang kata di sini wirausahawan adalah orang yang
melakukan aktivitas wirausaha yang diciptakan atau dengan kemampuan dan bakat tertentu yang membedakan dia dengan para penjual atau sekedar sebagai salesman. Jadi saya ingin membedakan apa itu wira swastawan, apa itu wira usahawan, apa itu entrepreneurs, dan apa yang disebut sebagai traders atau sebagai salesman ya. Kalau Anda wira swastawan, itu Anda hanya perlu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain untuk Anda jual kembali, seperti Anda misalnya membeli baju di Tanah Abang berkodi-kodi, Anda bawa ke Bekasi atau ke Tangerang atau ke Depok atau ke Lampung, kemana-mana, Anda membuka toko, menjual kembali dengan harga yang lebih sesuai dengan harga beli, itu Anda seorang wira swastawan. Nggak perlu ilmu banyak macam di situ, cuma perlu lokasi, kemudian disparitas harga, dan pelayanan yang secukupnya saja. Sejauh harga Anda murah, kualitinya bersaing, Anda pasti akan mendapat konsumen. Beda halnya entrepreneurs. Entrepreneur bukan seorang pedagang only. Dia adalah seseorang yang bisa meng-create suatu ide menjadi satu produk yang baru, atau produk yang sudah lama bisa dia create menjadi sesuatu yang baru, setidaknya mempunyai nilai yang baru. Contoh, Anda sering makan bakso, bukan? Di mana-mana bagi yang hobi, tapi Anda tidak dapat semua tempat ada bakso gepeng lah, ada bakso bakar lah, dan ada juga bakso Swedia ya. Kalau Anda ke IKEA, Anda akan antri makan bakso, tapi bakso Swedia ini nggak pakai kuah. Jadi ini beda entrepreneur. Mungkin bisa di-mute ya bagi kawan yang lupa mute. Mesin apa dulu? Tolong dibantu mute teman-teman, dibantu mute. Mungkin Ibu Ina bisa mute atau Kang Indah bisa tolong mute kalau sebagai co-host. Oke. Jadi kembali ke tadi saya katakan sama mesin pancing loh. Nah, ini kok pakai pancing-pancing tolong di mute. Bukan. Ini siapa yang bisa bantu mute ya bagi yang tidak perlu bicara? Admin bisa itu bantu. Kalau saya jadi co-host, saya akan mute. Oke, jadi entrepreneur adalah seseorang yang mampu untuk meng-create sesuatu yang belum ada menjadi ada, atau yang sudah ada, mampu di-upgrade menjadi sesuatu yang baru. Anda mungkin nggak tahu, saya usia Anda ini pernah nggak mengalami apa yang disebut dengan icih keripik singkong Bandung itu ya. Di mana yang namanya keripik singkong dari dulu sudah ada, tapi seorang anak muda dari Bandung bernama Reza Nur Hilman, namanya Reza juga, itu meng-create keripik singkong dengan tingkatan kepedasan dari tingkat 1 sampai tingkat 10, maka dia menjadi viral dan mendapatkan penjualan yang luar biasa hanya karena kreativitas dia membuat grade dari kepedasan keripik singkong. Nah, itu dia adalah entrepreneur. Sementara penjual keripik singkong yang ada di pinggir jalan tiap hari kita lihat itu hanya sekedar seorang pedagang, ya, bukan seorang entrepreneur. Oke, itu untuk membedakan mana entrepreneurs dan mana hanya traders atau wira swastawan. Oke, next slide, Kang Indah. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa wira usahawan sekarang itu mereka bersaing dalam pelayanan supaya customers itu merasa puas atas kinerja atau atas performance yang diberikan kepada pengguna jasa. Nah, digital merupakan sebuah instrumen, merupakan sebuah tool sebenarnya bagaimana supaya pelayanan itu menjadi lebih excellent dan bagaimana quality disampaikan secara lebih elegan.
untuk teman-teman mahasiswa tahu, Anda ini sebagai calon sarjana hukum, Anda akan memasarkan sebuah produk yang tidak tampak, yang disebut dengan intangible goods. Ya, kalau tangible good itu Anda bisa tahulah mobil, motor, roti, minuman, semuanya, komputer, tas, kacamata, semuanya itu adalah tangible goods. Barang yang berwujud, yang tampak. Sementara Anda ini profesinya berkaitan dengan intangible goods atau barang yang tidak tampak, atau dengan kata lain disebut jasa atau service product. Nah, service product ini kental dengan pelayanan dan kualitas yang Anda sampaikan harus bisa diukur oleh konsumen, mana yang lebih menjanjikan, mana yang lebih mampu menghadirkan kepuasan bagi konsumen, itu akan dinilai nanti dari 5 dimensi atas jasa atau kualitas jasa yang Anda sampaikan melalui proses pelayanan. Oleh karena itu, melayani kebutuhan konsumen ini harus benar-benar Anda perhatikan soal behaviors mereka. Setiap konsumen itu punya perilaku. Bahkan untuk jasa, itu setiap konsumen itu berbeda satu sama dengan yang lain itu sama sekali beda. Customer in service product is different, very different. Lain kalau konsumennya itu barang. Contoh, Anda sebagian besar suka pada kerating deng atau pada teh botol atau pada Indomie atau pada Chat Time atau pada Starbucks atau McDonald. Itu semua produk sifatnya sudah dibuat dahulu, baru Anda mengkonsumsinya. Beda dengan jasa. Jasa belum ada apa-apa, kecuali Anda sudah berhadapan dengan klien, baru akan dimulai proses jasa ini diproduksi. Jadi bedanya kalau produk dibuat dulu, kemudian baru dipasarkan, sementara jasa belum ada sejak awal. Karena kita akan melayani orang per orang dengan case yang berbeda. Itu sebab kenapa kita perlu memberi pelayanan secara personal. Satu persatu berbeda taste-nya, seleranya, maupun ekspektasi ya, harapannya kepada jasa yang kita berikan. Oleh karena itu kinerja kita ataupun performan kita itu harus kita bisa ukur. Harapan konsumen kita itu seperti apa, sementara yang sudah kita berikan di tingkat mana. Itu yang akan menentukan nanti Anda punya law firm akan tetap berjaya atau akan segera cooling down. Itu. Next slide, Kang Ita. Nah, kita bicara entrepreneur di bidang jasa. Bisnis jasa adalah usaha yang tidak melibatkan adanya pembelian barang dan tidak memerlukan media penyimpanan khusus. Jadi Anda tahu seperti mana yang saya katakan tadi, bahwa jasa itu punya beberapa ciri. Yang pertama, dia tidak bisa disimpan. Beda dengan barang. Ya. Kemudian dia tidak berwujud. Kemudian dia diproduksi bukan sebelum terjadi transaksi. Justru produksi itu terjadi ketika transaksi ingin atau akan dimulai. Jadi berbarengan dengan orang meminta nasihat hukum atau meminta pembelaan dari Anda, ketika itu kita baru mulai membuat produk yang namanya jasa ini. Ya. Kemudian dia tidak bisa dipindahkan seperti mananya barang, karena sifatnya melekat pada konsumen itu secara personal, gitu ya. Jadi yang dijual itu adalah service, bukan produk. Kalau produk, dia bisa minta atau kita bisa berikan contoh sampel dulu. Nih, coba dirasa deh. Kalau enak silakan beli, kalau enggak. Nah, kalau jasa bagaimana mau kasih sampel? Kecuali dia melihat track record. Nah, track record ini atau disebut dengan testimoni orang-orang yang sebelumnya telah menggunakan jasa ini
Ini sangat penting bagi kita untuk mereka menyampaikan good news. Tapi bayangkan kalau Anda memberi pelayanan yang sebaliknya, maka Anda akan berhadapan dengan bad promoters, ya, orang-orang yang menyampaikan, udah deh, cukup gue aja yang menderita dengan law firm itu, dengan pengacara itu, ada konsultan hukum, nggak usah lu ikutan lagi deh, gue aja ada kapok. Nah, ini sebuah promosi buruk. Kalau pelayanan Anda, kualitas yang Anda sampaikan justru menjadi penambah musuh Anda di pasar. Oke, next slide. Nah, konsep dan pengertian jasa tadi sudah saya sampaikan, a survey as any activity and benefit that the party can offer. Jadi ini bahasa Inggris dari Philip Kotler yang sudah saya terangkan secara implementation tadi, ya. Ini sifatnya tidak ada ownership, kepemilikan, dan tidak bisa diproduksi sebelumnya, tapi harus bersama dengan konsumer. Jadi sifatnya tidak terpisahkan antara produsen dan konsumen atau penggunanya. Oke, next slide. Nah, di sini kita lihat bahwa jasa itu di samping tidak berwujud, dia sifatnya sangat variability, sangat berubah-ubah. Jadi Anda kan sebagai orang lawyer nanti Anda akan menerima kasus hukum yang berbeda satu yang lain. Tidak bisa kita kemudian seperti barang nih yang lain sudah pada beli nih, apalagi yang Anda ragukan, ya. Kalau barang bisa kita ngomong gitu. Kalau jasa ini kan case-nya berbeda, apalagi kasus hukum. Sifatnya sangat kompleks dan sangat different, kan. Oleh karena itu penting banget kita mempunyai track record atau testimoni dari pelanggan kita sebelumnya yang puas sehingga mereka menjadi influencer bagi jasa kita. Kemudian tadi saya bilang inspirability tidak bisa dipisahkan. Jadi di sini penting banget Anda perhatikan, ya. Antara pengguna dan pemberi jasa itu dua pihak yang memproduksi jasa itu sendiri. Kalau dua ini nggak bekerja sama atau tidak saling berusaha untuk meng-create quality of service, maka kedua-duanya nggak akan mendapat apa-apa. Contoh, dalam praktek hukum, misalnya klien Anda memberi keterangan yang tidak valid, atau keterangan yang malah ya invalid atau tidak benar, atau dia memutarbalikkan fakta, atau malah dia dalam tanda kutip ngarang sesuatu untuk Anda perjuangkan. Ini tentu akan sulit bagi Anda untuk melakukan, karena di tengah jalan ketika Anda sudah menggunakan satu pendekatan hukum tertentu, tiba-tiba oleh pihak kompetitor dibalik keadaannya karena ternyata informasi yang diterima itu dari klien Anda hoax. Mungkin Anda pernah ingat, ya, kejadian pada saat Pilpres 2019 yang lalu, ya, di mana ada seorang tokoh masyarakat, woman, yang kemudian menginformasikan dia dipukuli oleh relawan kelompok yang lain, sehingga ini dijadikan sebagai konsumsi politik tingkat nasional untuk mendiskreditkan kelompok yang ditengarai sebagai pihak yang menganiaya, tapi ternyata yang bersangkutan melakukan penipuan. Karena apa? Karena dia habis operasi plastik, tapi mengatakan baru dipukuli babak belur wajahnya oleh lawan politik. Nah, ini kan kalau Anda mendapat klien yang menyampaikan informasi yang tidak valid atau bahkan bertolak belakang dengan apa yang dia ingin diperjuangkan, tentu Anda akan mengalami masalah di dalam melayaninya, di dalam memberikan jasa kepadanya. Karena itu penting banget Anda mengedukasi klien, karena hukum ini menyangkut sebuah regulasi yang sudah ada patron-patronnya, yang sudah ada mekanismenya, yang sudah ada regulasinya. Contoh lain bisa saya sampaikan, misalnya Anda pergi ke dokter gigi misalnya. Nah, Anda nggak mungkin mendapatkan hasil dari pelayanan dokter gigi yang baik kalau Anda nggak bisa bekerja sama dengan dokter giginya.
disuruh buka mulut, Anda malah bungkem gitu kan. Atau Anda disanggah rahangnya malah teriak-teriak. Ini bagaimana mungkin bisa terwujud suatu hasil pemeriksaan gigi yang berkualitas kalau kemudian yang satu tidak bekerja sama yang lain. Jadi bedanya kalau dalam barang Anda nggak perlu ikut-ikutan dalam proses produksi. Itu cukup produsen aja. Anda tinggal membeli, menikmati atau tidak membeli kalau Anda tidak berkeinginan. Tapi kalau jasa, konsumen terlibat langsung dengan Anda sebagai pemberi jasa. Nah, oke. Itu yang disebut tidak dapat dipisahkan antara pemberi dan pengguna jasa atau antara produsen dan konsumen jasa. Oke, next slide Kak Indah. Nah, sekarang kita bicara kualitas pelayanan. Service quality. Ya, ini dari teori BUM mereka menyatakan service quality adalah ukuran seberapa baik suatu layanan menemui kecocokan dengan harapan pelanggan. Jadi kualitas pelayanan itu akan dinilai tinggi atau dia memuaskan itu apabila pelayanan yang Anda berikan sebagai seorang entrepreneurs, lawyers itu benar-benar sesuai atau cocok, bahkan sebaik mungkin di atas harapan malah. Bukan hanya sesuai dengan harapan, tapi di atas harapan ya. Jadi ibaratnya seperti misalnya Anda kuliah di Fakulti Hukum Inputan Tular, bukan hanya Anda mendapatkan subjek atau jadwal kuliah pelayanan akademik yang baik, mendapatkan satu fasilitas ruang kuliah dan sebagainya yang nyaman, malah dekan Anda, ketua program studi Anda memberikan perhatian dan mengingatkan tentang jadwal Anda harus menyusun skripsinya, jadwal Anda harus mengupdate misalnya tugas-tugas tertentu. Ini sebenarnya bukan harus dilakukan, tapi kalau dilakukan ini merupakan sebuah perhatian yang lebih dari pimpinan kampus. Ini sesuatu yang bersifat expected values ya. Oke, next slide Kang Indah. Nah, kita akan lihat faktor apa yang membentuk kualitas itu. Jadi Anda membayangkan sekarang atau Anda bisa lihat juga semua law firm, office, semua kantor-kantor hukum itu boleh dikata nggak ada itu ruang tamunya itu yang kayak di pasar pagi atau di warteg atau di kantor kelurahan ya. Rata-rata ruang tamu mereka itu sangat indah, sangat bagus, sangat welcome dengan kursi-kursi yang sangat elegan. Kenapa? Karena harus ditunjukkan kualitas jasa kita itu dengan sesuatu bukti. Nah, bukti nyata itu hanya bisa ditunjukkan dengan fisik atau dengan testimoni. Jadi kalau ruang tamunya aja sudah begitu nyaman dan sangat welcoming, apalagi ada di dindingnya sebuah foto-foto dengan tokoh-tokoh tertentu atau suatu statement-statement orang-orang penting terhadap prestasi si lawyers, tentu ini akan menambah nilai kepercayaan dari konsumen Anda atas bukti-bukti yang mereka bisa lihat dan rasakan. Kemudian yang kedua, empati. Empati ini bukan empati ya, empati itu kosong. Empati. Jadi ketika klien datang ke kantor Anda, itu sudah pasti dia ada satu masalah atau satu hal yang ingin dia mendapatkan perhatian, mendapatkan respon, mendapatkan pendampingan, mendapatkan solusi. Oleh karena itu, jangan Anda melihat dia sebagai, maaf ya, kalau di pasar ini sebagai pembeli atau sebagai orang yang ingin menjual kembali misalnya kalau dia reseller ya. Tapi Anda harus memposisikan masalah itu adalah masalah Anda gitu. Sehingga andai kata Anda lah orangnya yang datang itu ke kantor law firm yang lain, bagaimana Anda sebenarnya ingin diperlakukan? Begitulah Anda harus memposisikan diri
ketika Anda menerima klien yang ingin mendapatkan bantuan hukum atau mendapat pelayanan hukum atau konsultasi hukum di tempat Anda nanti. Jadi dengan empati bahwa kita ikut merasakan persoalan ini sebagai persoalan kita juga gitu. Kemudian reliability. Nah, reliable ini adalah pemahamannya adalah kita apa yang kita janjikan itu harus benar-benar ada dalam kenyataan. Misalnya kami akan memberi pelayanan secara humanis. Betul nggak kita memberi humanis? Jangan-jangan orang datang udah 1 jam pun 1 botol air aqua pun tidak keluar atau tidak ada di atas meja misalnya. Jangan-jangan ketika mau parkir aja susah nyari sana sini. Jangan-jangan udah janjian tapi tidak ada warm welcome di pintu masuk. Di mana letak Anda mengatakan Anda pelayanan yang sangat humanis itu? Begitu juga ketika Anda mengatakan kami transparan atau kami profesional. Itu harus bisa dibuktikan. Di mana mereka bisa merasakan profesionalisme itu. Jadi reliable ini adalah keandalan di mana mereka bisa melihat bahwa yang office Anda ini sudah berhasil menyelesaikan sejumlah case atau perkara-perkara sebelumnya yang benar-benar terukur. Tentu sebaiknya diberikan kepada dia direktori ataupun referensi kasus-kasus yang sudah pernah diselesaikan dengan baik dan sebagainya untuk menunjukkan keandalan dari jasa yang Anda tawarkan ya. Kemudian responsiveness. Jadi ini bagaimana Anda memberikan tanggapan atau responsi yang cepat manakala mereka menghubungi Anda gitu. Dan kadang-kala ini sifatnya unpredictable. Kadang-kadang subuh-subuh mungkin sudah dihubungi karena ingin mendapat konfirmasi karena ini ada kaitan dengan pihak lain tapi Anda bilang wah ini bukan jam kantor ini. Nah, ini persoalan kalau Anda menganggap atau memberi pelayanan yang sifatnya tidak responsif begini. Atau Anda tiba-tiba mengatakan ini udah jam istirahat Bu atau Pak, jadi kita akan tutup dulu, istirahat dulu, nanti balik lagi. Ini namanya selesai urusannya, nggak lama ini kantor. Jadi perlu sekali responsi yang selalu warm, selalu antusias gitu ya. Kemudian assurance, jaminan. Jadi kalau Anda mengatakan dalam 20 hari ini selesai, dalam 30 hari akan diberi konfirmasi, atau dalam 1 minggu akan dilakukan pertemuan dengan para pihak. Ini semua harus ada kepastian atau jaminan atau assurance sehingga orang yakin apa yang Anda janjikan itu memang selalu tidak pernah delay ataupun berulang-ulang tertunda dan tidak pernah tepat janji. Ini persoalan yang akan dinilai 5 hal ini oleh konsumen kepada jasa yang Anda berikan. Sebenarnya urutan dari kelima dimensi kualitas jasa ini tidak persis seperti ini dalam banyak buku. Ada yang reliable dulu, ada. Tapi saya sengaja menyusun ini supaya gampang ingatnya jadi TERA. Ya, tangible, empathy, reliability, responsiveness, assurance, TERA. Jadi kalau Anda besok lupa, bagi yang lahir umur saya, atau Anda suka lagu India, ingat aja Terajana. Terajana, Terajana. Itu Ibu Ina yang suka lagu itu, ingat saya seperti itu. Nggak tahu kalau Pak Dekan suka juga ya. Oke, next slide. Nah, mungkin Kang Ina boleh nanti cari lagu Terajana itu dalam dalam music sebelum question answer nanti ya. Jadi sebenarnya satisfaction, kepuasan konsumen itu apa sih? Yaitu suatu perasaan senang atau sebaliknya kecewa yang ditimbulkan atau yang timbul dari pada benak konsumen dari performan ataupun dari pelayanan yang dipersepsikan oleh mereka dari hasil kerja kita yang memberi pelayanan. Ya. Jadi kepuasan itu kalau Anda kan pergi ke Starbucks misalnya kan Anda ke counter, kemudian Anda pesan, kemudian dia mencatat atau mengetik dan sebagainya, kemudian dia mempersilahkan Anda menunggu dan itu semua proses pelayanannya membuat Anda merasa nyaman. Jadi Anda puas.
ya kan? Tapi coba Anda pergi ke misalnya restorannya Soeharti atau misalnya apalah namanya gitu, Anda dicatat pesannya apa segala macam, kemudian Anda menunggu dia balik ke dapur. Nah, orang lain datang yang lebih belakangan kok malah duluan yang dihidangkan. Itu menimbulkan pertanyaan, ini kok bisa begitu ya? Ini menyebabkan ketidakpuasan. Kenapa kok saya yang datang duluan malah dia yang disajikan duluan? Ini apalagi kemudian kalau datang tanpa nomor antrian pada satu jasa, itu kan mengajak berantem orang. Dan ini sesuatu yang pasti orang akan mengalami unsatisfaction, ketidakpuasan. Oke, next slide Kang Indah. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa konsumen itu tidak akan puas kalau performan kita atau kinerja pelayanan kita lebih kecil dari ekspektasi mereka. Ini expectation, harapan. Jadi kalau kinerja pelayanan yang kita berikan lebih kecil dari ekspektasi, pasti mereka tidak puas. Nah, orang yang tidak puas ini yang menjadi menjadi bad promoters. Dia itu akan cerita kepada banyak orang. Cukup saya aja yang kapok di situ. Hasil riset yang sudah lama sebenarnya, itu apabila seseorang tidak puas, dia akan cerita minimum pada 13 orang yang lain. Dan itu bisa berbulan, bertahun dia mengulang-ulang lagi. Anda mungkin juga melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena kecewa, karena kapok. Nah, itu sebaliknya kalau P sama dengan E, orang itu puas. Artinya apa yang Anda berikan atau yang kita berikan, pelayanan ataupun performa dia sama dengan ekspektasinya. Jadi itu artinya apa? Dia puas. Nah, dia kalau puas dia diem aja. Kalaupun dia cerita paling pada 1-2 orang aja. Tapi kalau yang tidak puas itu belasan orang. Nah, orang yang puas ini kalau terjadi sesuatu yang dalam proses dia berulang-ulang membeli jasa kita atau produk misalnya, kalau dia melihat sesuatu ada yang tidak seperti mana biasanya dan merasa dia tidak puas, dia akan komplain, tetap dia akan komplain. Cuman tidak seperti yang nomor 1, dia cerita kemana-mana. Ini dia komplain kepada kita. Nah, kalau komplain itu nggak kita respon dengan baik, akan jadi nomor 1. Akan cerita kemana-mana. Nah, kemudian kalau yang nomor 3, pelayanan kita itu lebih tinggi daripada yang dia harapkan. P lebih besar dari E, ini yang disebut sangat puas. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita usahakan. Kenapa? Kalau dia puas atau sangat puas, dia itu kalau mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia dapatkan sebelumnya, dia nggak komplain, apalagi dia cerita keluar ke media sosial segala macam. Dia akan confirm. Jadi bukan confirm ini ya, confirm, konfirmasi. Dia akan nanya, ini nggak salah nih, jangan-jangan ini keliru nih, kayaknya kamu mungkin lupa kali ini. Jadi dia justru akan menjadi advokat, akan menjadi orang yang mendukung kita untuk mengingatkan ini ada yang keliru, bukan orang yang akan mengkomplain apalagi mempromosikan ke media sosial dan sebagainya. Jadi kalau Anda nanti bekerja sebagai professional workers atau karyawan ataupun employees di kantor lain, Anda harus berusaha mencapai P lebih besar dari E di bidang kerja Anda. Tapi kalau kemudian Anda juga punya law firm sendiri, Anda harus usahakan kantor Anda memberikan yang nomor 3 ini, karena inilah yang akan menjadi iklan gratis kita. Tanpa kita suruh, mereka akan cerita juga testimoni dia sangat kita perlukan untuk memperkuat keandalan kita. Jadi ini penting banget memperbanyak orang yang sangat puas ini, karena dia akan jadi ambasador kita, duta besar kita di konsumen, di lapangan. Oke, next Kang Indah. Saya bicara satu step lagi dari sebuah kepuasan, yaitu loyalitas. Ya, Anda lihat banyak company, misalnya yang contoh jasa lain, misalnya perbankan ya. Anda lihat yang namanya Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, dan bank lain, semua mereka berlomba untuk memuaskan konsumen mereka. Bahkan dari sejak membuka pintu kedatangan Anda, selamat pagi,
apa yang bisa kami bantu dan sebagainya itu hampir semua bank mirip. Dan kita mendapatkan pelayanan yang nyaman, ya, nomor urut yang jelas dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan security-nya pun bisa menyelesaikan hal-hal yang teknis, misalnya hanya mencetak rekening, ya, atau hanya ngeprint transaksi dan sebagainya. Nah, kalau semua bank atau semua law firm memberikan kepuasan kepada konsumen, jadi konsumen ini merasa dia pergi kemana aja pun akan mendapat kepuasan yang sama, kan? Jadi kenapa harus pergi ke kantor kita lagi? Atau di sana dia juga puas juga. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana yang puas ini loyal ke kantor, ke law firm kita. Dia nggak pergi ke tempat yang lain. Nah, untuk supaya dia tidak pindah ke lain hati, kata Katon Bagaskara melalui Club Project, maka kita harus memaintain konsumen ini supaya dia loyal, merekomendasikan jasa kita kepada saudaranya, pada relasinya, pada teman kantornya, dan lain-lainnya, sehingga ini orang menjadi iklan berjalan bagi kita. Nah, bagaimana membuat dia loyal? Nah, loyalitas ini didapat ketika Anda membuat P lebih besar dari E tadi, yaitu customer loyalty. Ini tingkat tertinggi yang harus kita capai. Ya, P sama dengan E saja sudah bagus memang. Tapi kalau P lebih besar dari E, itulah yang the best. Maka berlombalah ketika Anda bekerja, membuat orang menjadi sangat puas, sehingga loyal. Sehingga kalau ke kantor Anda cuma nama Anda aja yang ditanyain oleh dia. Atau dia hanya menyebut satu kantor law office saja, law firm saja. Itulah orang yang sudah loyal dengan jasa kita. Oke, next slide, Kang Indah kalau masih ada. Jadi kesimpulannya, kualitas pelayanan itu bukan hanya konsumen puas, akan tetapi bagaimana kita bisa membuat konsumen loyal sehingga tidak pindah ke lain hati. Jadi digital itu hanyalah tools, alat. Tapi yang paling penting adalah personal, people, orang-orang yang ada di office itu, bagaimana dia warm welcome, empati, very smart, responsif, dan seterusnya. Digital ini hanya mempercepat proses, tapi yang menyangkut jasa, inti daripada jasa adalah people, and people. Yang bilang itu adalah Philip Kotler yang kita kutip teorinya tadi, di mana the gurus of service quality ini sudah berusia 98 tahun kali sekarang, ya. Dia seorang orang Amerika, academician. Begitu Kang Indah, saya kira kalau kita sudah berakhir, maka daun sirih, daun kayu. Terima kasih, matur nuhun, hatur nuhun, thank you. Kembali ke Studio 1 di Empu Tantular Campus Bypass East Jakarta. Bu Ina Station, back you. Terima kasih Prof atas paparannya. Terima kasih Bapak Ibu juga masih setia, mahasiswa UMT khususnya Fakultas Hukum. Sesi selanjutnya sesi tanya jawab ya Prof ya, kurang lebih sampai jam 11:30 atau jam 12 ya Prof ya. Mohon izin ya Prof. Kalau bisa sampai 11:30 karena Ramadan ini biasanya sebelum zuhur ada sedikit pengajian. Jadi siapa yang paling bagus bertanya nanti kita akan pilih 3 orang, Ibu Ina. Nah, kita akan kirim souvenir Idul Fitri deh. Nah, saya akan kirim nanti lewat Ibu Ina. Namanya kita umumkan di akhir sesi tanya jawab. Apa bentuknya sudah pasti bukan ketupat, lontong karena basi nanti masih lama. Tapi bentuk lain yang tidak basi. Oke Bu Ina, silakan disapa yang mau tanya, disapa orangnya, temannya, namanya, silakan. Baik, terima kasih Ya, Prof. saya mau bertanya, Prof. Oke, sudah disambut ini. Silakan. Keren ini, Pak. Apa nih? Pak Antonio atau siapa ini? Pak Henry Sitohang, Pak.
Pak Sitohang. Waduh, bukan main Ya, ini. Bukan promotor ini ya. Anton Sitohang. kan itu Oke, si Ota. Pak Oke, Sitohang. Silakan. terima kasih atas penjelasannya mengenai entrepreneurship, mengenai service satisfaction. Ya, Yap. yang ingin saya bertanya, ya kan, Yap. yang tadi Prof jabarkan adalah lebih ke intangible Goods. usaha lah, intangible Ya. usaha, ya kan. Nah, Ya. bagaimana kalau sekarang di zamannya e-commerce digital, sekarang kan salah satu cara penjual adalah yang paling tinggi untuk tangible stuff adalah e-commerce. Ya. Nah, bagaimana cara menghubungkan ya bila kita menjual suatu jasa atau usaha yang intangible ya, itu di media di ranah e-commerce. Yap. Bagaimana menyambungkannya? Karena ini kan semua tergantung dari aktivasi pelayanan, semua sama. Kalau website kan orang tidak bisa melihat bagaimana sih website yang bagus, karena belum tentu website yang bagus mempresentasikan salah satu kantor jasa usaha yang bagus juga. Nah, menurut Prof, bagaimana cara ya kita sebagai entrepreneur di bidang jasa yang dihubungkan dengan e-commerce supaya bisa berjalan seperti menjual barang tangible. Itu aja sih, Prof. Yes. Waduh, pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya ini yang perlu 3 hari 3 malam. Pak Sitohang, thank you very much for your good question. Atas pertanyaan Pak Sitohang ini membuat saya, Bu Ina, harus menambah sedikit materinya. Jadi ini pertanyaan yang mendongkel, saya harus mengeluarkan lagi. Jadi teman-teman, bagus sekali Anda harus kasih hadiah nih ke Pak Sitohang nih. Pertanyaan beliau menyebabkan saya harus menerbitkan tambahan materinya. Jadi Anda bayangkan ini ya, garis lurus, oke? Ya, jadi satu garis yang lurus, kemudian garis lurus ini Anda tarik dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi gitu Pak Sitohang, jadi bersilang di tengah gitu Pak. Nah, yang berada di kiri atas ini Pak, ini semua disebut tangible good, barang-barang yang nampak. Jadi di atas garis kan nampak ini, kayak mobil, sekarang Bapak kan di mobil kan, komputer, dan ini semua. Sementara yang di bawah garis ini yang intangible, yang nggak kelihatan. Nah, konsultan hukum tuh berada di bawah garis ini. Jadi termasuk juga konsultan keuangan, jasa kedokteran, kemudian dia insurance, semua letak di bawah ini. Nah, pertanyaan Bapak tadi bagaimana ini membuat orang menjadi tertarik kepada jasa kita, padahal ini barang tak tampak, pakai e-commerce pula lagi. Jadi ada 3 Pak pendekatan yang lazim disampaikan sebagai salah satu key point atau key success point. Yang pertama Pak, jasa itu kan tidak tampak. Kita harus mampu menampakkan supaya dia bisa membayangkan. Nah, contoh tadi saya bilang, di kantor law firm itu kan dia nggak nampak, ini apalagi first time datang ke situ, ini kantor sudah berapa banyak perkara biasa berhasilkan, bla bla bla, nggak tahu. Tapi dengan dia melihat ada foto dengan tokoh tertentu, melihat ada statement tertentu, bisa ada statement dari Bang Todung Mulia Lubis, wow ini keren nih. Jadi ini apa? Tujuannya untuk menampakkan. Jadi Pak, karena sifatnya intangible, harus kita tangible-kan. Gimana cara tangible-kan? Salah satunya Pak, di desain kita punya face of web kita. Itu penting banget. Jadi jangan sampai kita punya face ataupun halaman depan webnya kita aja sudah tidak menarik, Pak. Jadi ini penting banget kita menggunakan jasa designers yang paham. Dan ini Pak harus disesuaikan dengan target pasar kita. Jadi kalau target pasar kita itu corporate atau konsumen premium, ini jangan yang ditampilkan yang kelas, yang selera, yang itulah, yang bawah itu nggak nyambung. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, di situ harus ada semacam promise, ya, janji yang terukur. Jangan janji gombal, apalagi kemudian itu dianggap ngeprank atau malah menjadi bad promotion. Kayaknya nggak masuk akal tuh ngomongin dia. Misalnya 100% uang kembali, lalu lu dapat apa? Jadi itu promise penting,
Tapi over promotion atau over promise will be itu bumerang. Jadi Pak perlu ada, misalnya Pak, kalau Bapak lewat satu kawasan restoran, dia bilang ikan bakar atau apa namanya itu ikan gulai istimewa, silahkan coba, kalau nggak enak gratis. Nggak enak gratis, dia bilang. Tapi apa betul kita habis makan mau bilang nggak enak lalu kita mau pergi gitu aja kan? Pasti kita malu lah. Kalaupun kita merasa nggak enak kita bayar juga, tapi kita kan nggak balik lagi kan? Tapi nggak mungkin dong kita pergi makan, Mas nggak enak nih Mas. Ya, nggak mungkin kayaknya. Tapi promosi ini menarik karena apa? Kita disuruh makan dulu. Kalau nggak mana tahu enak nggak enak. Tapi kita kan kalau enak, oh bener nih enak nih, gua datang lagi. Tapi kalau nggak enak, masa kita bilang nggak enak biar gratis? Nah, ini namanya nggak mungkin. Jadi promise penting, tapi yang logik. Sebab kalau nggak ada promise, Pak, lalu apa menariknya ini jasa kawan ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menampilkan apa yang disebut publisitas, Pak. Publisitas itu beda banget dengan iklan. Iklan itu advertising artinya. Jadi promosi itu Pak ada 4 jenisnya. Satu advertising namanya, iklan. Iklan itu isinya kecap saya nomor 1. Jadi selalu ngomong tentang diri kita sendiri. Itu namanya iklan. Yang kedua, promosi itu disebut sales promotion. Apa? Jadi kita mempromosi sesuatu dengan memberikan satu allowance. Jadi kalau Bapak atau Ibu atau teman-teman misalnya beli apa namanya sabun ekonomi, dapat mangkok kan, dapat gelas, itu namanya Anda beli karena dapat gelas, karena dapat mangkok. Itu artinya apa? Kalau Anda menggunakan jasa kami, maka 10 kali Anda akan mendapat ini. Itu bisa juga untuk kita mempromosikan diri. Yang ketiga, disebut personal selling, Pak. Jadi kita menghubungi langsung klien itu dari rekomendasi orang-orang tertentu yang dekat dengan dia atau kenal dengan dia. Itu namanya direct selling. Jadi langsung, tapi tentu kita dapat referen nama dia dari kawan yang mengenal dia gitu ya. Sehingga dia merasa, oh orang ini kenal dengan teman saya, jadi lebih percaya gitu, Pak. Nah, yang ketiga yang paling penting publisitas. Nah, publisitas itu terbalik dengan iklan. Yang ngomong kita bagus bukan kita, tapi klien kita, Pak. Orang lain. Itu yang saya sebut tadi, bagaimana orang itu menjadi ambassadors atau jadi advocate bagi jasa kita atau membantu mempromosikan kita. Begitu Pak Sitohang 3 hal yang saya sampaikan. Thank you. Terima kasih Prof. Sama-sama. Mungkin the next question, karena Pak Sitohang telah membuat saya harus menguras energi menyampaikan jawaban dengan tambahan teori. Jadi honornya nggak bertambah nih Pak Sitohang, Bu Ina bilang. Jadi sama aja ini. Oke, next. Bu Ina, ada next student. Kayak ini salah satu yang dapat kiriman hadiah ini. Oke, Bu Ina silakan. Siapa lagi setelah Pak Sitohang? Jangan-jangan Ibu Ina sudah ke kamar kecil. Ibu Ina, are you copy me? Where are you just now? Oh, kemana Ibu Ina pergi ya, moderator? Kang Indah, Ibu Ina pergi kemana? Jangan-jangan lagi tempat. Oh, mungkin kita coba baca di ini ya, di chat box ya. Mungkin Bu Ina bilang, wah ada di chat box biar Pak Reza. Saya Yuliati Ningsi ingin bertanya, apakah promosi di bidang jasa dapat dilakukan dengan menggunakan company profile, sementara di bidang jasa advokat di Indonesia dilarang untuk melakukan iklan berdasarkan pasal 8 kode etik. Nah, ini menarik bagi saya juga, hal yang baru. Bu atau Mbak Yuliati, hal yang sama berlaku juga untuk rokok ya. Anda lihat di mana-mana tidak ada lagi promosi rokok itu yang menampilkan orang merokok. Yang harus ditampilkan malah merokok itu akan membuat bla 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 sampai kematian. Tapi yang mereka munculkan justru kata-kata, kalimat-kalimat yang membuat orang
attention kepada iklannya itu. Ya, seringkali dulu mungkin sampurna hijau yang jenaka ya. Jadi karena itu Anda menampilkan aja komentar atau publisitas ya dari orang yang telah menggunakan jasa Anda. Jadi sifatnya adalah sebuah testimoni yang itu tidak merupakan sesuatu kesalahan karena sifatnya orang punya hak untuk menyatakan kepuasannya atas jasa yang dia peroleh. Jadi sifatnya publisitas ya, bukan iklan. Oke. Mungkin ada yang lain dari teman-teman boleh langsung bertanya pakai di unmute atau melalui chatbox atau Bu Ina akan mengatur yang lain. Ya, selamat. Baik, terima Pak kasih Prof. Ada pertanyaan lanjutan Bapak Ibu? Ya, Mangga. saya sahat Ibu. Oh, Mangga Sahat. Pak Sahat. Sahat si Hotang biasanya Sahat. Aduh. Simanulang kalau saya, Pak. Simanulang. Oke, silakan Simanulang. Oke, Pak Prof. Dari tadi saya Yap. menyimak sedikit bahwa ada 2 hal. Yang pertama, Ya, agak kencang sedikit suaranya Mas Sahat Simanulang. ada 2 hal yang saya simak dari tadi, Pak. Oke. Yang pertama adalah tentang pelayanan dan yang kedua Oke. adalah tentang digital. Yang dimana digital itu adalah hanya sebuah alat, itu betul. Ya. Yang jadi pertanyaan adalah masalah pelayanan kembali lagi ke personal masing-masing. Betul ya, Pak ya? Yap. Apa kira-kira menurut Prof supaya yang Bapak tadi sebutkan itu dengan pelayanan ini harus begini, kira-kira apa ilmu atau masukan Bapak untuk personal nanti yang jadi konsultan law ke depannya untuk masa-masa teknologi sekarang gitu, Pak? Ya, bagus banget Terima kasih. pertanyaannya. Nah, ini pun membuat saya harus menambah teori baru ataupun materi baru. Jadi bagus banget Mas Sahat Simanulang. Jadi begini Bro, panggil Bro nih ya. Anda tahu kan klien kita ini adalah orang yang benar-benar sangat dekat dalam hal antara pemberi pengguna jasa. Anda tidak mungkin memberi dia kepuasan atau pelayanan yang memuaskan kalau Anda nggak mengenal dia secara personal. Sama dengan Anda tidak mungkin membuat, maaf ya, your girlfriend itu menjadi expected pada Anda atau dia merasa suka pada Anda kalau Anda nggak mengenal perilakunya, behaviors-nya. Karena itu di dalam pelayanan sangat penting kita mengetahui consumer behaviors. Kita perlu cari tahu tentang perilaku dia. Dia hobinya apa sih? Ini orangnya background-nya seperti apa? Dengan kita banyak mengetahui tentang background klien kita, kita akan lebih banyak mendekati apa yang dia sebenarnya personalize-nya, personality-nya. Jadi jangan-jangan Anda tak tahu pun ulang tahun dia kapan misalnya kan, atau dia sukanya sebenarnya sesuatu gift yang seperti apa kalau kantor kita yang beri gift. Jadi ini maaf ya, ada satu kisah menarik, tujuannya hanya untuk memperdalam contoh ini. Seorang suami, ini terjadi di Tiongkok sebenarnya, membuat gala dinner, suatu perhelatan makan malam yang sangat besar untuk merayakan 50 tahun pernikahan mereka, itu dengan mengundang banyak sekali orang, dan dia menyiapkan sebuah hadiah istimewa untuk istrinya yang tidak diketahui sebelumnya, dan barulah ketika detik-detik memasuki acara puncak, maka suaminya ini meminta langsung manajer restoran untuk membawa hidangan kepada istrinya yang ingin dia persembahkan sebagai sebuah hadiah makan malam terbesar malam itu. Nah, ketika dibuka ternyata benar-benar mengagetkan, sebab itu adalah kepala ikan kakap merah yang sangat besar di dalam, dan ditabur macam-macam top up ya, dan kemudian istrinya melihatnya dengan terkejut, dikirain dia akan memeluk suami, padahal dia menjerit karena dia takut dengan kepala ikan merah. Itu cerita kontradiktif ya. Artinya apa? Udah 50 tahun kok istrinya aja nggak kenal mana yang suka mana enggak. Nah, konsumen kita
Bro Sahat Simandulang, itu hanya akan bisa kita berikan pelayanan memuaskan kalau kita mengenali dia. Karena itu kita harus cerdas atau cerdik untuk tahu tentang background-nya tanpa kita harus bertanya kayak reserse menanya kepada calon calon apa ini tersangka. Tentu ini ada trik tertentu. Jadi poinnya adalah kenali personality ataupun behaviors customer Anda, baru Anda bisa memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan seleranya. Nah, digital memungkinkan Anda untuk mengeksplor mengenai orang itu sedikit banyaknya. Karena kita mendapatkan akses untuk orang-orang tertentu. Nah, tidak semua orang tentu saja. Dan kemudian dengan mengetahui tanggal lahirnya aja kita udah tahu zodiak ini orang apa. Dan tentu tidak 100% benar, tapi setidaknya tidak 100% salah juga. Ini hanya kompilasi antara kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang konsumen kita dan mempercepat proses pelayanan kita kepada dia. Karena jasa ini sifatnya diukur per menit per jam, sehingga makin cepat, makin baik, tetapi tetap harus akurat dan polite dan santun, yani dengan waktu dan cara-cara yang tepat. Begitu lebih kurangnya, mungkin tidak seluruhnya memuaskan. Thank you, Bu Ina. Ada 10 menit lagi masa saya ini, Bu. Mungkin 1 orang, 2 orang lagi. Pak, sedikit Mangga, lagi Pak, Prof. boleh Pak? Oh, Baik. silakan. Saya masih belum puas ini Pak. Oh, boleh, Pak. Susah memuaskan sesama cowok, Pak. Tapi oke lah. Silakan. Ya. Pak, ya Pak Prof. Ya. Dalam hal melayani itu kan ada awal, ada Ya, benar. ada di awal, benar. ada di tengah, ada di akhir ya Pak ya. Betul. Saya sepertinya yang tadi Bapak terangin itu adalah di tengah sampai ke akhir. Nah, kalau di awal itu seperti apakah? Karena kan begitu kita bertemu dengan klien pertama, kita mana sempat ingin mengetahui siapa itu orang kan gitu Pak. Ya. Apa kesenangannya, apa habitnya seperti yang Bapak tadi bilang, seperti itu Pak. Ya, oke, bagus sekali. Itu mengeksplor lagi jawabannya. Jadi ada satu kisah tentang Zig Ziglar. Mungkin ente pernah dengar seringkali disampaikan oleh para motivator tentang marketing. Ini seorang jago jual mobil di Amerika yang belum pernah ada yang menandingi dia. Kenapa? Karena dia sangat pandai ketika awal sekali menerima konsumen dia yang datang ke showroom gitu ya. Jadi Mas Sahat bayangkan nih yang datang mau beli mobil. Sama-sama dari sales marketing soalnya mobil. Ya, ini satu orang keluarga datang. Kalau agak rame, sorry ya, nih di kampus, di belakang kampus nih saya. Jadi suasana kampus nih, ada yang ulang tahun kali di belakang saya ini. Jadi dia itu datang satu keluarga, ada kakek neneknya, ada ayahnya, ada anak yang mau beli mobil nih, salah satu anak dia yang belum menikah didampingi oleh kakaknya yang udah punya anak dan oleh kakeknya. Ketika mereka datang ke showroom itu, Anda tahu nggak siapa yang menyambut dan siapa yang disapa lebih dulu? Justru gadis kecil yang cantik itu yang begitu datang, wow, kan ini pasti nih kakeknya, neneknya dulu ini ganteng dan sebagainya. Dan udah dikasih hadiah coklat untuk anak kecil yang cucu dari kakek itu. Dan kemudian dia mempersilahkan duduk dan dia memuji pasangan yang begini begitu, yang sifatnya itu kalau di bahasa sekarang itu adalah apresiasi ya, sebuah welcome, warm welcome ya. Beda kan kalau kita menyambut seseorang dengan antusias, dengan wajah yang sangat familiarship. Setidaknya yang bisa kita tunjukkan adalah attention yang tulus, yang benar-benar seperti kita menyambut keluarga kita sendiri datang. Bagaimana menciptakan soul itu dalam diri kita, dan orang yang Anda harus perhatikan pertama kali yang terkecil di antara yang datang itu misalnya, tapi kalau dia datang dengan anak yang remaja, kalau Mas Sahat Simandulang masih single, itu bisa salah paham ya. Jadi ini sifatnya tidak common sense, tidak berlaku umum, tapi 3 saja. Pertama, tunjukkan warm welcome.
Anda berdiri menyambut dengan baik, kemudian mempersilahkannya dengan sangat santun, dan menyampaikan ucapan yang membuat mereka merasa sangat dihargai dan diapresiasi. Setidaknya itulah yang membuat manusia itu tersambung. Kalau disambut dengan hati, maka akan ditangkap dengan hati juga. Kalau disapa dengan antusias, maka akan muncul juga sebuah respon yang antusias. Kira-kira begitu, Mas Sahat Simanullah. Baik, Prof. Terima kasih, Pak Prof. Sama-sama. Oke. Bu Ina, ada 7 menit lagi di jam saya. Saya harus beranjak dari sini. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu semua, apakah ada pertanyaan lanjutan? 1 menit sekali ya Prof ya, karena Ya. terkait dengan Jadi entrepreneur ya, digital entrepreneur. udah ada 4 orang tadi. Pak Sitohang yang pertama, kemudian ada Mbak Yul tadi di chat itu ya, Mbak Yul. Kemudian ini ada Mas Sahat Simanullah. Kemudian yang keempat mungkin yang terakhir kalau ada, kalau sudah cukup 3 orang, saya akan menyampaikan ilustrasi lain. Silakan Mbak Ina, apa masih ada? Ya, baik Prof. Sepertinya yang di chat saja ya Prof ya. Sudah dijawab semua ya Prof ya? Ya, di ada satu lagi ya, saya jawab dari Heni Susanti ya. Ya, baik. Izin bertanya, bagaimana membedakan pelayanan baik dan tidak baik dalam bentuk pelayanan jasa? Oh, it's very good question. Ada 3 hal bisa membedakan pelayanan yang baik dan pelayanan yang tidak baik dalam jasa. Pertama, kalau dia tidak lagi melakukan repeat order, tidak lagi menggunakan jasa Anda, itu tanda bahwa Anda telah memberikan pelayanan yang tidak memuaskan atau tidak baik. Maka apa yang harus Anda lakukan terhadap perkara ini adalah bagaimana membuat dia itu kemudian Anda bisa memastikan bahwa yang dia peroleh itu dari sejak datang dulu sampai dia pulang, itu semua proses pelayanan sejak tukang parkir, sejak di ruang tamu, sejak di toilet apa bersih, itu Anda harus cek semuanya. Boleh jadi dia oke dengan orang-orangnya, tapi parkirnya susah atau tukang parkirnya dikasih misalnya 3.000, mintanya malah 10.000 di luar sana. Anda tahu nggak perkara itu? Kan itu di luar kontrol, itu harus Anda cek. Karena proses pelayanan itu sejak orang datang itu sudah berhadapan dengan siapa, itu sudah satu paket dengan apa yang dia persepsikan tentang jasa kita. Jadi kalau di depan aja tukang parkir udah bentak-bentak atau udah apa, itu udah padahal nggak ada urusannya tukang parkir itu misalnya dengan Anda, misalnya kantor Anda di satu komplek perkantoran tertentu. Tapi itu dia ikut membuat masalah terhadap orang senang datang ke situ apa enggak kepada kantor Anda. Jadi Anda pastikan berhubungan memaintain orang-orang yang terkait dengan proses mereka datang ke kantor Anda. Begitu juga, jangan-jangan ada office boy di kantor Anda, dia tanya toilet aja, main tunjuk aja dengan wajah aja, itu di sebelah sana. Nah, itu juga orang-orang yang terlibat dalam proses pelayanan harus Anda cek betul. Jangan-jangan mereka bahagian yang membuat konsumen Anda nggak suka. Karena jangan lupa ya, konsumen jasa itu lebih sensitif dari konsumen barang. Kalau konsumen barang, dia nggak suka, dia campain aja ke tempat sampah, selesai urusannya. Tapi kalau jasa, ada proses lanjutan yang boleh jadi dia nggak akan melanjutkannya lagi gitu ya. Nah itu tanda yang tidak. Tanda dia puas, tentu dia akan merekomendasikan kepada temannya atau pada saudaranya atau apa relasinya yang lain. Itu yang paling mudah. Dan yang juga bisa dideteksi adalah ketika Anda menghubungi dia, menyampaikan to say hello, dia merespon dengan baik. Itu paling sedikit. Tapi kalaupun dia lama tidak melakukan Anda, jangan sungkan mengirim ya sedikit parcel, apalagi mau lebaran ya ke Kaprodi, nggak pernah minta, jangan dipikir nggak perlu dikirim ya. Apalagi satu kelas kan bisa dong urunan rame-rame, apa sih salahnya ngirimnya ke Ibu Kaprodi kan Pak Dekan gitu ya Bu Ina ya. Tapi ini bukan dipesan oleh Ibu Ina ya. Ini spontanitas saya aja karena saya akan minta juga kalau dikirim biskuit di sana. Ya, sorry ya, only joke ya. Jadi begitulah. Siap, Prof.
Ibu Ina, saya kira dalam waktu yang tinggal 4 menit mungkin bisa kita closing statement. Nanti Pak, Ibu saya Ina. Oh, ada lagi? Dari Pak apa ini? Sangat menarik, Prof. Ini paparannya sehingga mahasiswa antusias sekali, Prof. Ya, Karena baik. kebanyakan kami di bidang jasa nanti bekerjanya. Justru itu saya memfokuskan pada jasa, service jasa, bukan barang. Karena kalau barang ada barang industri, ada barang habis pakai, ada convenient good. Jadi saya nggak membahas barang. Oke, saya kira demikian mungkin ya. Pak, saya terakhir, Pak. Oh, tadi siapa ini? Silakan Pak. Dari tadi kita welcoming. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Jadi dari tadi, kedengaran suara saya Pak ya? Sangat terdengar. Suaranya boleh disebut nama dan luas tanahnya berapa Pak? Oh nggak perlu Pak, ini bukan BPN. Nama aja Pak. Ya. Nama saya Domingus Laratmasih Pak. Oh, Domingus. Oke, Domingus, please. Jadi dari tadi saya mengikuti arah pembicaraan, diskusi. Yap. Banyak teman-teman yang bertanya terkait pelayanan dalam bentuk barang Pak. Oh, oke. Boleh, tak apa-apa. Ya, penjelasan yang dari tadi saya ikutin. Yang mau saya tanyakan ini kan, misalnya kita melayani dalam bentuk jasa nih Pak. Oh, tadi jasa semua malah. Jarangnya itu kan. Penjelasannya seperti Bapak jelaskan tadi, ada yang sales mobil misalnya kan. Enggak, Nah, itu sales mobil itu harus Anda lihat dua dia, bukan hanya barang mobil, tapi jasa lebih dominan. Jasa Jadi pelayanannya itu maksudnya. Iya ya, Pak, tapi gini, nggak apa-apa, enggak benar juga Mas Domingus. Jadi Anda lihat ya, tadi saya garis lurus begini kan, kemudian tarik silang begini kan. Nah, yang berada di titik ketemu antara garis silang dan garis ke bawah, itulah barang juga, jasa juga. Jadi kayak Anda makan McDonald, KFC itu ada makanan juga, ada pelayanan juga. Mobil juga begitu, ada barang mobilnya, ada pelayanan proses kan, sejak dari Anda harus urusan leasingnya atau urusan pengantaran semuanya. Jadi benar Anda juga barang, juga jasa. Ya, silakan. Pak, saya lanjut dulu Pak, nanti kalau memang ada mau dikoreksi boleh Pak, tapi saya itu udah benar. Enggak, saya mengatakan mobil itu benar barang, tapi dia juga barang, juga jasa. Jadi dia dua sekaligus. Oke. Iya Pak. Tapi kalau misalnya dalam dunia law, dunia advokat misalnya Pak ya, itu kan yang lebih utama itu kan kemampuan Pak dari setiap pemberi jasa. Yes. Kemampuan. Benar. Jadi apa yang mau Anda klarifikasi atau Anda tambahkan atau ditanyakan? Mau bertanya lah Pak. Mungkin dikasih sedikit gambaran mungkin dari Bapak kan. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita selaku pemberi jasa ini membentuk pola jasa yang bisa kita bawa gitu Pak, sebagai bekal kita untuk bertemu klien misalnya kan. Nah, misalnya bertemu klien dengan seperti langkah-langkah yang sudah Bapak kasih, misalnya sopan santun. Tapi kan persiapannya harus dari kita juga Pak. Oke, saya bisa menangkap pertanyaannya. Ya, Pak, karena terakhir Pak, karena penerima jasa itu dia merasakan melalui kuping, baru masuk ke nalar dan juga perasaan. Kalau hanya dengan produk kan seperti makanan kita bisa coba dulu contohnya melalui gitu Pak. Ya, oke. Makasih Mas Domingus. Terima kasih Pak. Baik, ada dua faktor penting dalam hal ini Mas Domingus. Yang pertama adalah trust, kepercayaan. Bagaimana Anda membangun atau kita membangun kepercayaan bahwa law firm kita ini atau kita sebagai lawyers-nya itu betul-betul mereka yakin kita orang yang the right man. Jadi ini penting banget sebab kalau sudah citra kita miring di pasar atau di publik, ini persoalan yang sulit untuk kita merecovery. Karena itu pertama kali pastikan kita punya nama kantor atau nama sebagai lawyers itu terjaga goodwill-nya, trust-nya. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat tadi Anda bilang semacam semacam kerangka bahwa yang kita lakukan ini pasti profesional. SOP-nya Mas, standar operation prosedurnya harus jelas. Seperti kita kalau pergi ke kantor camat atau kantor wali kota atau kantor kelurahan,
itu kalau kita mengurusi MB, misalnya kan jasa ya, itu proses dari titik 1 ke titik 7 itu seperti apa itu harus transparan. Tapi kan kita jarang menemukan di kantor-kantor pemerintah yang proses pelayanan yang terang benderang, termasuk berapa rupiahnya itu kadang-kadang malah dikabur-kaburkan. Jadi di sini Mas, untuk membuat orang percaya pada law firm kita, pastikan jelas alur proses pelayanan SOP kita, dan itu berlaku untuk semua secara profesional. Jadi jangan dia pikir pelayanan kita pilih kasih, apalagi kalau pilih terima doang, nggak kasih juga. Jadi sifatnya pastikan dua hal itu, goodwill dan standar operation prosedur Anda benar-benar polanya itu established, artinya itu berlaku secara terukur dan tidak mencela-menceli sehingga orang tidak mendapat kepastian dari pelayanan Anda. Begitu Mas Domingus, pasti ada tambahan lain, mungkin karena waktu terbatas juga, saya juga sudah ditungguin di ruang rektorat. Bu Ina, Mbak Domingus, terima kasih. Kalau mau tanya lagi pada saya, silahkan email saya akan tulis di chat box sekarang, nanti silakan komunikasi. Tidak perlu bayar karena Mbak Ina sudah nyediain saya nanti ketupat lebaran, oke? Okay, this is my email address in chat box. You can to copy, right? Okay, thank you Bu Ina. Saya mohon diri. Baik, terima kasih Prof atas ilmu yang bermanfaat, Prof. Semoga menjadi berkah untuk mahasiswa kami ya, Prof, ke depannya, Prof. Terima kasih saya sudah mau doakan juga hadir. semua mahasiswa yang hadir di Zoom ataupun angkatan ini mendapatkan positioning yang bagus dalam karir maupun sebagai form entrepreneurship. Amin, amin, Pak. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, saya minta diri dulu. Terima kasih, Prof. Sayonara. Punya kuasa. Terima kasih, Prof. Sayonara, sembara. Sayonara.